Haleluya saudara, shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara kembali akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan pagi dan doa pagi ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan dan doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kami akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan kembali dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya berfirmanlah, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Hamba akan berdoa juga bagi mereka, biarlah setiap mereka dikuatkan dan diteguhkan pagi ini sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu dan hamba akan berdoa bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari Mazmur pasal 118, ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah tentang berseru kepada Tuhan di dalam kesesakan. Saudara, di dalam perjalanan hidup kita, setiap kita pasti pernah mengalami situasi-situasi yang sulit. Bahkan mungkin saat ini pun, saudara sedang mengalami situasi yang sulit. Dan situasi yang sulit itu seringkali menyesakkan kehidupan kita. Kita mengalami situasi yang sulit mungkin karena persoalan dalam kehidupan kita. Kita mengalami situasi yang sulit mungkin karena masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah usaha, atau mungkin karena penyakit, dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan mungkin saat ini pun saudara sedang mengalami kesesakan itu oleh karena situasi yang sulit yang saudara sedang hadapi. Apa yang saudara lakukan ketika saudara mengalami kesesakan di dalam hidup saudara? Apa yang saudara kerjakan? Bagaimana saudara menghadapi situasi yang menyesakkan itu? Seringkali yang menjadi menyedihkan saudara adalah ada orang-orang yang ketika mengalami kesesakan hidup oleh karena masalah persoalan dan sebagainya, akhirnya dia menambah kesesakan hidupnya dengan menambah persoalan yang baru. Tindakannya, responnya memunculkan masalah baru. Dan itu yang saya rindu kita waspadai saudara di dalam kehidupan kita. Di pagi hari ini saya rindu kita belajar. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami kesesakan di dalam hidup saudara. Jangan sampai kesesakan yang saudara alami akan bertambah-tambah karena saudara salah menanggapi, karena saudara salah meresponi, salah bertindak, salah mengambil keputusan terhadap kesesakan hidup yang sedang saudara alami. Kesesakan yang saudara alami itu bisa menghancurkan hidup saudara, tetapi kesesakan yang saudara alami itu juga bisa menjadi batu loncatan untuk saudara mengalami mujizat. Kalau saudara mengalami kesesakan karena masalah di tengah-tengah bisnis saudara, dengar saudara, itu bisa menjadi batu loncatan untuk memperbesar dan mengembangkan bisnis saudara. Kalau saudara mengalami kesesakan oleh karena saudara mengalami masalah dan persoalan dalam hidup saudara di tengah keluarga saudara, itu bisa menjadi loncatan untuk saudara memperbaiki sehingga ke depan semuanya menjadi lebih baik. Kalau saudara mengalami kesesakan oleh karena penyakit saat ini, itu bisa menjadi satu pengalaman yang luar biasa ketika saudara mengalami mujizat di hadapan Tuhan jika saudara hadapi dengan benar. Artinya apa saudara? Kita harus menghadapi situasi kesesakan yang kita alami dengan cara yang benar supaya itu akan menghasilkan mujizat. Nah saudara, yang saya rindu kita belajar saat ini adalah dari pengalaman pemazmur yang dia catat di dalam Mazmur pasal 118 ayat 5 sampai ayat yang ke-7 ini.
di mana dikatakan di ayat 5, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Saudara, pemazmur menuliskan pengalaman kehidupannya ketika dia mengalami kesesakan, di mana dalam konteks ini kesesakan yang dia alami oleh karena orang-orang memusuhi dia, orang-orang membenci dia. Orang-orang melakukan sesuatu yang membuat dia ada dalam kesulitan. Dan di dalam kesulitan itu dia hadapi dengan cara yang benar. Sampai pada akhirnya dia menyaksikan bahwa dia memandang rendah orang-orang yang membenci dia. Artinya apa, saudara? Dia menganggap tidak ada artinya orang-orang yang menimbulkan masalah, yang membuat dia mengalami kesesakan dalam kehidupannya. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa masalah yang menyesakkan itu akhirnya menjadi masalah yang tiada artinya bagi dia? Karena saudara, dalam kesesakan itu di ayat 5 dia berkata, dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan. Jadi dia menghadapi masalah dan kesesakan dalam hidupnya dengan cara berseru kepada Tuhan. Pemazmur ini menegaskan bahwa kesesakan-kesesakan yang dia alami dalam hidupnya, dia hadapi dengan berseru kepada Tuhan, dengan berlari kepada Tuhan, dengan mengadu kepada Tuhan, dengan mengungkapkan dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Itu yang dia lakukan, saudara. Bagaimana dengan saya dan saudara? Dalam kesesakan yang kita alami dalam hidup kita, kemana kita berlari? Tidak sedikit, saudara, dalam kesesakan yang dia alami oleh karena masalah, persoalan dan sebagainya, ada orang-orang yang akhirnya lari kepada okultisme, perdukunan. Banyak masih orang yang seperti itu di zaman modern ini. Itu akan menimbulkan masalah yang lebih besar ke depan. Tidak sedikit juga orang yang ketika mengalami kesesakan oleh karena masalah, dia akhirnya mencari jalan keluar yang lain, bukan dengan jalan Tuhan, dan akhirnya akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Satu-satunya cara terbaik dalam menghadapi segala kesesakan yang kita alami di dalam hidup kita adalah lari kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, mengadu kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan dalam segala kesesakan yang kita alami. Saat ini, apakah saudara menjadikan Tuhan tempat saudara berlari, mengadu dan berseru dalam kesesakan hidup yang saudara alami? Kalau itu yang saudara lakukan, maka pada akhirnya saudara akan mengalami kelegaan. Masalah itu menjadi sesuatu yang tidak berarti bagi saudara karena Tuhan campur tangan. Kita akan melihat, saudara, yang saya rindu kita belajar, ketika pemazmur ini menjadikan Tuhan tempat dia mengadu dan berseru kepada Tuhan dalam kesesakan yang dia alami, apa yang Tuhan kerjakan? Kita lihat, saudara, masih di ayat 5. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, dan lihat yang disaksikan oleh pemazmur ini, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Saudara rindu mengalami kelegaan dari kesesakan yang mungkin saat ini sedang saudara hadapi. Saudara rindu mengalami kelegaan atas masalah, persoalan, beban, persoalan hidup yang menghimpit dan menyesakkan kehidupan saudara. Saudara rindu mengalami kelegaan, berserulah kepada Tuhan. Karena orang yang berseru kepada Tuhan dalam kesesakan yang dia alami, firman Tuhan menegaskan bahwa orang itu akan mengalami kelegaan. Karena Tuhan akan menjawab dia dalam kesesakan yang dia alami ketika dia berseru kepada Tuhan. Saudara, kalau kita saja sebagai orang tua, ketika anak-anak kita bermasalah dan kemudian dia datang kepada kita, dia berkata, "Pak, aku sedang bermasalah, aku memiliki masalah." Dia berkata, "Ma, aku sedang bermasalah, aku sedang mengalami kesesakan persoalan."
dalam hidupku, maka sebagai orang tua kita akan bertindak, melakukan bagian kita. Kita akan meresponi anak kita yang mengadu kepada kita. Apalagi Tuhan, saudara. Tuhan berkata, kalau engkau saja, Bapa yang jahat, tahu memberi dan melakukan yang terbaik bagi anakmu, apalagi aku, kata Tuhan. Ketika dalam kesesakan kita datang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab kita dan Dia akan memberi kelegaan kepada kita. Saat ini, saudara, dalam kesesakan yang sedang saudara hadapi, berserulah kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab saudara, dan Tuhan akan memberi kelegaan kepada saudara. Itu yang pertama, saudara, yang dilakukan dan dialami oleh pemazmur ini. Dalam kesesakan yang dia alami, dia datang berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab. Lalu yang kedua yang dia alami adalah ayat yang ke-6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Yang kedua yang dia alami adalah Tuhan membela dia. Tuhan berdiri di pihaknya. Di mana dalam konteks ini, saudara, dia sedang dimusuhi. Ada musuh yang ingin mencelakakan dia. Ada musuh yang ingin melakukan sesuatu yang merugikan dia, membinasakan dia. Ada musuh yang membenci dia. Tetapi dalam semua yang dia alami itu, dia datang dan berseru kepada Tuhan. Dan ketika dia berseru kepada Tuhan, akhirnya dia mengalami kelegaan, saudara. Kenapa? Karena Tuhan berdiri di pihaknya, karena Tuhan membela dia. Adakah saat ini saudara butuh pembelaan dalam perjalanan kehidupan saudara? Saudara mengalami kesesakan dan saudara membutuhkan pembelaan. Kalau manusia yang membela saudara, dia terbatas, saudara. Kalau manusia yang membela saudara, maka biasanya manusia ada hal yang dia inginkan, maka dia membela saudara. Satu-satunya pembela saudara yang rela mengorbankan segalanya bagi saudara adalah Tuhan. Dan firman-Nya ini menegaskan, kesaksian pemazmur ini menegaskan bahwa ketika dia mengalami kesesakan, dia berseru kepada Tuhan. Dan ketika dia berseru kepada Tuhan, dia mengalami kelegaan, saudara. Kenapa? Karena Tuhan membela dia. Tuhan berdiri di pihaknya. Apapun yang saudara alami hari ini, saudara, apapun yang saudara alami dalam hidup saudara, ketika engkau berseru kepada Tuhan, Tuhan membela engkau. Tuhan berdiri di pihakmu. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja. Dia membela kehidupan saudara. Berserulah kepada Dia. Mengadulah kepada Tuhan dalam segala perkara yang saudara alami. Tuhan pasti membela kehidupan saudara. Kemudian, saudara, hal ketiga yang dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan pemazmur ini yang dia saksikan, ketika dia mengalami kesesakan, dia berseru kepada Tuhan. Akhirnya dia mengalami kelegaan karena ayat 7 ditegaskan, Tuhan di pihakku, menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Dia berkata, Tuhan menolong aku. Berseru kepada Tuhan dalam kesesakan, itu yang dia lakukan. Dan yang dia alami adalah Tuhan menolong dia. Hari ini, saudara, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa ketika saudara berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kehidupan saudara. Saat engkau berseru kepada Tuhan dalam kesesakan yang saudara alami, Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia akan menolong kehidupan saudara. Dalam hal apa saudara butuh pertolongan? Saudara butuh pertolongan dalam kehidupan pribadi saudara, di dalam kehidupan keluarga saudara. Saudara butuh pertolongan di tengah-tengah pekerjaan saudara. Saudara butuh pertolongan untuk mengembangkan bisnis saudara, usaha saudara yang mungkin mengalami kesulitan saat ini. Saudara membutuhkan pertolongan dalam penyakit saudara. Saudara butuh mujizat Tuhan. Saat ini datanglah berseru kepada Tuhan, karena Dia akan menolong setiap kita yang berseru kepada Dia. Puji Tuhan, saudara. Saat ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Kita sudah belajar dari pengalaman hidup pemazmur ini, di mana dia menyaksikan pengalaman hidupnya
bahwa ketika dia mengalami kesesakan, maka dia berseru kepada Tuhan. Dan ketika dia berseru kepada Tuhan, dia mengalami kelegaan, saudara. Kenapa? Karena yang pertama, Tuhan menjawab dia saat dia berseru kepada Tuhan. Dia mengalami kelegaan. Kenapa, saudara? Karena yang kedua, Tuhan membela dia, Tuhan berdiri di pihaknya. Dan kemudian yang ketiga, dia mengalami kelegaan dari kesesakan karena dia berseru kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena Tuhan menolong dia. Hari ini, ketika kita mengalami kesesakan dan kita berseru kepada Tuhan, kita akan mengalami Tuhan menjawab kita. Tuhan membela dan dia berdiri di pihak kita. Dan Tuhan menolong setiap kita. Biarlah saat ini, saudara, apapun yang saudara alami di dalam hidup saudara, berserulah kepada Tuhan. Dan alami kelegaan ketika saudara berseru kepada Tuhan, karena dia akan menjawab saudara. Dia ada di pihak saudara. Dia menolong saudara. Puji Tuhan, saudara. Sebelum saudara melaksanakan aktivitas saudara sepanjang hari ini, renungkan firman Tuhan ini dan buat komitmen. Dalam segala kesesakan yang saudara alami dalam hidup saudara, berserulah kepada Tuhan. Dan alami janji firman Tuhan, dia akan menjawab saudara. Dia ada di pihak saudara, membela saudara, dan dia pasti menolong setiap saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Mari terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Biarlah di sepanjang hari ini, dalam segala kegiatan saudara, saudara melaksanakan segala kegiatan saudara dengan merenungkan firman Tuhan dan menerapkan firman Tuhan. Dan saya berdoa, janji firman Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara. Saudara mengalami kelegaan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan, dan sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Mari ambil komitmen bersama untuk menjadi pelaku firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan. Sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi saudara. Mari kita berdoa bersama, saudara. Kita serahkan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, supaya Tuhan memberkati setiap aktivitas saudara dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan penuh kerendahan hati, dan percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberkati saudara dan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa, saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Hamba menumpangkan tangan bagi mereka. Biarlah Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai mereka dalam melaksanakan segala aktivitas dan tanggung jawab mereka. Ketika Engkau menyertai mereka, Engkau akan mengerjakan keberhasilan. Penyertaan-Mu akan mengerjakan keberhasilan dalam segala aktivitas mereka yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan penyertaan-Mu bagi mereka. Dan hamba berdoa, biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka, ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan, ketentraman dari Tuhan, kasih Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Hidup mereka penuh sukacita, penuh damai sejahtera Tuhan dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Bapa di sorga, hamba berdoa, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Jadikan mereka berhasil, ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu yang mengerjakan keberhasilan dalam hidup mereka. Biarlah setiap anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam kehidupan mereka, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, berikan hikmat-Mu bagi mereka, supaya mereka bisa berhasil dalam bagian apapun, dalam bidang apapun, tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Berikan mereka hikmat di sana, supaya mereka bisa mengerjakannya dengan cara yang terbaik, oleh karena hikmat Tuhan memenuhi mereka.
Biar mereka mengerjakannya dengan cara yang maksimal dan hasilnya pun akan maksimal. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar anak-anak-Mu bekerja dengan jujur dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa kerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba rindu mendengar kesaksian-kesaksian tentang keberhasilan yang Kau kerjakan dalam hidup mereka. Sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang bekerja dalam profesi yang mereka kerjakan, dalam profesi mereka masing-masing, Tuhan kiranya campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Hamba berdoa bagi para pebisnis, bagi para pengusaha, Tuhan yang campur tangan mengerjakan keberhasilan dalam bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin dalam kondisi yang ada sekarang ini mereka sulit untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Tetapi ketika Tuhan campur tangan di sana, ketika Tuhan bekerja di sana, kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan menjadikan bisnis dan usaha anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, berkati mereka dalam mengembangkan bisnis mereka. Berkati mereka dalam memimpin para pegawai mereka, tim mereka. Jadikan anak-anak-Mu dengan penuh bijaksana untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi para petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengemban tugas yang begitu mulia. Mereka yang menyediakan segala kebutuhan masyarakat di bangsa ini. Itu sebabnya Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani. Tuhan memberkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh, berbuah, dan mereka bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Tuhan yang menolong mereka, berikan hikmat bagi mereka, sehingga mereka menjadi petani-petani yang modern, petani-petani yang maju, petani-petani yang berkembang, petani-petani yang berhasil ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu para petani, berkati semua yang mereka kerjakan, semua yang mereka tanam. Tuhan yang mengerjakan keberhasilan di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu bagi para petani, sehingga mereka bisa berhasil Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Dalam nama Yesus, apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan kiranya yang bekerja, Tuhan kiranya yang mengerjakan keberhasilan bagi mereka ya Tuhan. Bapa yang baik, tolong mereka sehingga bisnis perdagangan mereka bisa berkembang, bisa semakin maju ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu para pedagang. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka, bagaimana mereka mengembangkan usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang membela anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mengangkat kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, Engkau yang menjamin masa depan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai, di bidang apapun mereka, di usaha apapun mereka ya Tuhan. Saat ini Tuhan kiranya yang tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sehingga di sana karir mereka bisa menjadi lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam melakukan pekerjaan mereka. Jamah dan berkati mereka sehingga mereka bisa berhasil dalam segala pekerjaan mereka, sehingga mereka juga bisa dipromosikan oleh perusahaan mereka. Berkati anak-anak-Mu para pegawai, berkati anak-anak-Mu para karyawan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan,
dan Tuhan yang mengerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para PNS ya Tuhan, pegawai negeri sipil di bangsa ini. Tuhan kiranya campur tangan, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Dalam bidang yang mereka kerjakan, ajar mereka mengabdi di sana dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini akan semakin maju dan semakin berkembang. Jauhkan mental korupsi dari kehidupan anak-anak-Mu. Ajar anak-anak-Mu hidup benar, hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Berkati TNI Polri juga ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan memberkati mereka ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati karir mereka, berkati masa depan mereka, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri, PNS ya Tuhan, berkati mereka. Hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu para medis ya Tuhan. Dalam situasi yang seperti ini, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap bisa tinggal sehat. Mereka bisa tetap bugar kuat ya Tuhan dalam mereka merawat para pasien. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik, untuk mengabdi bagi masyarakat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran. Mungkin mereka baru di PHK, mungkin mereka saat ini bahkan sudah lama mereka ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Kalau saat ini mereka yang sedang menganggur, mereka sedang mendengarkan renungan ini, biarlah iman mereka dibangkitkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berikan kreativitas bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berikan mereka kemampuan untuk membuat satu inovasi ya Bapa, supaya kehidupan mereka bisa benar-benar memunculkan satu usaha, satu bisnis dalam nama Yesus, sehingga bukan saja mereka akan menjadi pekerja, tetapi malah mereka akan menjadi pengusaha. Tuhan tolong anak-anak-Mu para pengangguran, berikan hikmat bagi mereka. Tuhan tolong mereka ya Tuhan, Tuhan tolong mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Kalau mereka merindukan satu pekerjaan, Tuhan yang membukakan pintu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, di mana di masa tua mereka, biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Berikan mereka ya Tuhan semangat yang kuat dalam kehidupan mereka, di masa tua mereka, di masa pensiun mereka. Mereka tetap bergairah, mereka tetap bersuka cita, mereka tetap bersemangat dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, berkati para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan memberkati semua profesi mereka, sehingga mereka bisa menjadi berkat. Kasih karunia Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Berkati semua profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan dalam topik-topik doa ini, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba juga berdoa buat kesehatan semua anak-anak-Mu. Tuhan tolong di masa-masa pandemi ini, biarlah Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan daya tahan tubuh yang kuat dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, Tuhan kiranya yang menolong dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kami cabut, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saat ini bahkan hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang memikul masalah, hidup mereka sedang ada dalam beban berat, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau mengangkat dan menyelesaikan segala beban, persoalan dan masalah kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu
Berkati keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati ya Tuhan. Berkati mereka suami, istri, orang tua dan anak. Berkati mereka Bapa, berkati keluarga-keluarga mereka. Karena ketika keluarga-keluarga diberkati, bersukacita, damai dan tentram, maka kami percaya Engkau akan mengerjakan keberhasilan bagi keluarga itu dan semua anggota keluarga itu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, berkati semua keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa supaya Engkau mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan dan saudara sudah diberkati melalui doa-doa kita bersama. Saya sudah menopang saudara dalam doa. Mari imani bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Percaya berkat Tuhan mengalir atas kehidupan saudara. Saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, ketika saudara merasakan dan mengalami berkat Tuhan melalui renungan-renungan di channel ini dan saudara rindu untuk berlangganan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan saat ini kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kerjakanlah yang terbaik hari ini dan biarlah Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati seluruh kehidupan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.